masukan sebagai mentor. Selanjutnya, monggo Saya siapa Bapak. yang mau Hmm. melakukan paparan Nggih, dan saya mohon dengan Bapak. hormat bisa menggunakan waktu dengan tepat ya, 5 menit. Monggo, Nggih, Bu siap. Ismiati Nur Hasanah, silakan. Nggih. Izin persiapan sebentar, Bapak. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah, Bu. Monggo langsung saja. Nggih. Nggih. Ya, Eh, tolong timingnya ya. nggih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih kepada Bapak Dr. Mutadi MED selaku coach, kepada Bapak Haji Sunario SPD MM selaku mentor, dan kepada Ibu Haja Siti Nur Maunah SHI MSI selaku penguji. Em, Di sini saya mengangkat pemanfaatan komik digital sebagai media pembelajaran sosiologi pada materi status dan peran kelas 10 Mansatu Wonosobo. Sebelumnya, perkenalkan saya Ismiati Nur Hasanah, calon guru ahli pertama guru sosiologi di Mansatu Wonosobo. Em, Latar belakangnya yaitu sebagai guru sebagai ASN dituntut profesional, berintegritas, adaptif, sesuai dengan undang-undang yang berlaku, kemudian internalisasi nilai-nilai berakhlak, manajemen ASN, dan smart ASN dalam pembelajaran sosiologi. Kemudian kondisi Mansatu Wonosobo yaitu rendahnya literasi peserta didik, terutama dalam memahami, menganalisis, dan mengkaitkan konsep-konsep sosiologi dengan realitas sosial. Kemudian yang kedua, media pembelajaran yang digunakan guru cenderung konvensional dan kurang interaktif. Yang ketiga adalah metode pembelajaran yang monoton dan kurang bervariasi. Kemudian tujuannya yaitu yang pertama untuk memahami nilai dasar profesi ASN yang mencangkup berakhlak melalui implementasi nyata dalam tugas kedinasan. Yang kedua, menerapkan nilai-nilai berakhlak sesuai dengan kedudukan dan peran ASN. Yang ketiga, kelulusan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan pelatihan dasar CPNS tahun 2025. Dan yang keempat, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sosiologi pada peserta didik kelas 10 Mansatu Wonosobo. Yang selanjutnya adalah manfaat bagi organisasi, yaitu mendorong tercapainya visi dan misi Mansatu Wonosobo bagi stakeholder, yaitu untuk peningkatan kualitas pelayanan pendidikan yang tercermin dari pembelajaran yang menarik, kontekstual, relevan dengan kebutuhan peserta didik, serta penggunaan komik digital diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif solusi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, khususnya sosiologi. Untuk unit kerja yaitu optimalisasi pemanfaatan media digital sehingga pembelajaran dapat berpusat pada peserta didik, meningkatkan minat dan hasil belajar peserta didik. Kemudian bagi peserta Latsar untuk aktualisasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak melalui inovasi media pembelajaran berupa komik digital. Selanjutnya, ruang lingkup aktualisasi isu pokoknya yaitu kurangnya media pembelajaran sosiologi yang menarik minat belajar peserta didik. Analisisnya dianalisis menggunakan metode Fishbone, kemudian solusinya pemanfaatan komik digital sebagai media pembelajaran sosiologi pada materi status dan peran kelas 10 Mansatu Wonosobo. Berikut adalah profil singkat dari Mansatu Wonosobo. Visinya adalah terwujudnya lulusan yang berakhlak mulia, berbudaya Islami, berprestasi unggul, dan berwawasan lingkungan. Kemudian dari berbagai deskripsi isu yang ada, saya analisis menggunakan APKL, dan seperti ini kondisinya. Peringkat 1 itu ada kurangnya media pembelajaran sosiologi, kemudian kurangnya strategi pembelajaran yang variatif, rendahnya literasi siswa, kemudian yang keempat adalah rendahnya fokus peserta didik karena metode yang membosankan, dan yang kelima rendahnya kedisiplinan peserta didik dalam pembelajaran sosiologi. Kemudian saya analisis lagi menggunakan USG dan ter dan muncul apa namanya dan hasilnya adalah ini. Yang pertama, kurangnya media pembelajaran sosiologi yang menarik, kemudian rendahnya literasi dan Cukup kurangnya satu saja, Pak. strategi. Oh ya, Ya, cukup. Ya, lanjut. oke. Selanjutnya di sini ada deskripsi isu terpilih, yaitu kurangnya media pembelajaran sosiologi yang menarik minat peserta didik, kemudian kaitannya dengan agenda 3 yaitu implementasi manajemen ASN dan smart ASN. Kemudian dampaknya ketika deskripsi isu terpilih tidak diaktualisasikan yaitu
minat peserta didik rendah, pembelajaran monoton, kegiatan pembelajaran kurang bermakna, dan rendahnya kualitas pembelajaran. Kemudian saya analisis menggunakan diagram Fishbone untuk mengetahui faktor-faktor penyebabnya, ada material, metode, dan milieu. Kemudian kerangka berpikirnya, intinya rendahnya literasi, kemudian penggunaan media yang kurang menarik, yang sebenarnya hal ini menjadi isu yang penting. Kemudian solusinya itu dengan menggunakan komik digital sebagai media pembelajaran sosiologi. Indikator keberhasilannya seperti ini, peningkatan minat belajar, keaktifan, kemampuan mengaitkan dengan realitas sosial, kemudian peningkatan hasil belajar. Indikator keberhasilan yang saya harapkan kurang lebih 75 peserta didik itu 75% peserta didik itu bisa lebih tertarik, bisa lebih aktif seperti itu. Kemudian Oke, saya gagas, pikir cukup, Pak ya. oke siap Pak. Oke. Oke, langsung saja menuju Bapak mentor ya, Pak Sinten, Bapak Sunario. Bapak Sunario MM ya. Monggo Wih, saya persilahkan Pak Sunario untuk memberikan dukungan atau pengayaan atau testimoni terhadap rancangan aktualisasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pembimbing Bapak Dr. Mutadi, penguji Ibu Siti Nur Maunah, dan guru kami Mbak Ismiati Nur Hasanah. Ketika Mbak Ismiati hadir di ruangan kami menyampaikan proposal aktualisasi dengan judul pemanfaatan komik digital sebagai media pembelajaran sosiologi pada materi status dan peran. Tentu kami menyambut baik. Sekaligus kami juga menyambut baik atas program Latsar yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Balikdiklat Keagamaan Semarang. Karena guru-guru yang datang di tempat kami, ini CPNS ada 8. Kalau saya waktu itu ikut menguji CPNS itu memahami betul mereka semua CPNS memiliki keunggulan-keunggulan luar biasa. Nah, dengan dilatsar oleh Balai Diklat, kami punya harapan yang besar agar nanti ada terobosan-terobosan untuk optimalisasi di dalam pembelajaran, terutama adalah pasca COVID. Nah, oleh karena itu, ketika Mbak Ismiati Nur Hasanah menyampaikan tentang desain pembelajaran dengan media pembelajaran komik digital, kami menyambut baik. Mudah-mudahan pada pelajaran sosiologi pada khususnya itu bisa memberikan bekal kepada anak-anak, baik bekal pengetahuan, bekal sikap moral maupun cakapan hidup. Memang realitanya bahwa anak-anak di madrasah atau di sekolah pada umumnya saat ini minat dan motivasi serta kemampuan literasi, bahkan bukan hanya literasi, numerasi juga itu rendah, terutama pasca COVID. Saya sudah jadi guru 34 tahun sehingga ya kayaknya memahami dari dulu sampai sekarang yang seperti ada penurunan dalam hal literasi dan numerasi. Oleh karena itu, ketika peserta latsar, guru-guru eh, yang lulus CPNS menemukan bahwa itu masalah, kemudian diajukan sebagai proposal aktualisasi, dibimbing oleh eh, profesional. Ya, dalam hal ini Pak Mutadi kami paham beliau, kemudian juga Terima Ibu kasih, Pak. Siti Nur Maunah yang menguji. Nanti mudah-mudahan guru kami Mbak Ismiati Nur Hasanah nanti bisa konsisten istiqomah ya memanfaatkan menggunakan desain pembelajaran yang memotivasi siswa untuk
belajar lebih giat dan memiliki daya serap kepada materi yang disampaikan lebih baik. Sehingga pada akhirnya memiliki bekal yang cukup, ya, baik bekal pengetahuan, keterampilan, maupun sikap moral. Saya terima kasih dan mendukung sepenuhnya dan mudah-mudahan nanti setelah ini dilaksanakan, menemukan masalah lagi, kemudian menemukan media pembelajaran lagi, ya, desain pembelajaran yang berbeda, terutama yang digital ya. Sekarang karena memang desain pembelajaran digital itu diperlukan dalam RPP-nya. Saya kira demikian Pak Mutadi. Terima kasih sekali dan monggo guru kami di diuji Bu Uun. Terima kasih Nggih, sampai Bapak. Mbak Ismi betul-betul memahami dan bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya. Tentu Mbak Ismi nanti kendala-kendala di lapangan tentu ada dan kami akan dukung untuk penyelesaiannya. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sunario MM atas pemikiran dan sarannya terkait dengan paparan guru yang bersangkutan. Guru siapa tadi ya? Oke, selanjutnya waktu saya serahkan ke Bu penguji, Bu Uun untuk melakukan pengujian terhadap apa yang telah dipaparkan oleh Mbak Ismiati. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Teddy. Pak Sunario, matur suwun untuk Jadi, penguatan dan bimbingannya pada Saudari rasa Ibu. Ismiati Nur Hasanah. Tadi kata-kata yang sebelum terakhir tadi, yang sebelum penutupan tadi, siap mendukung kalau ada apa-apa siap, guys. Ini mantap ini. Ya, Saudari Ismiati, langsung saja saya sampaikan izin saya melaksanakan tugas saya sebagai penguji. Pada prinsipnya, rancangan aktualisasi ini bisa dilaksanakan sudah cukup bagus, sudah apa dari sisi konten, sisi penulisan dan lain-lain sudah cukup bagus. Eh, Tinggal nanti beberapa masukan sedikit saja. Ini Pak, di halaman judul ya, Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Semarang. Pelatihannya enggak ada itu. Oke, siap. Halaman judul, halaman yang paling awal. Ini kayaknya kopas sama kayak teman-temannya yang lain. Tadi saya juga melihat ada beberapa yang seperti itu. Eh, Kemudian materi status dan peran itu kenapa pilih materi itu? Iya sebelumnya Ibu, saya kan melihat kalau anak-anak itu sudah sering mendapatkan metode ceramah, kemudian pemutaran video pembelajaran gitu ya Bu. Nah, saya memilih materi status dan peran karena di dalamnya itu ada materi interaksi sosial. Nah, materi interaksi sosial ini kalau misalkan dibuat komik digital itu menurut saya akan sangat menarik. Jadi anak-anak itu belajarnya lebih kontekstual karena selama ini sosiologi itu kan kayak ilmu yang abstrak gitu ya Bu, kayak kita diminta untuk membayangkan, tetapi anak-anak itu kalau misalkan diminta untuk membayangkan nanti pemahamannya tidak maksimal sehingga menurut saya perlu visualisasi kemudian narasi sehingga eh, peserta didik itu lebih mudah menyerap pembelajaran. Seperti itu Ibu. Maksudnya itu saya tadi belum melihat di eh, matriks kegiatan. Masukkan di matriks kegiatan ya. Oh, nggih, siap Ibu. Ah, Oke, karena biar nyambung antara yang di judulnya dengan yang di matriks kegiatan. Yang nanti yang Oke, dipilih adalah materi status dan peran di oke. situ. Eh, Terus tambahkan juga analisis dampak pada tiap-tiap eh, apa tiap-tiap kegiatan. Yang terakhir, pada indikator keberhasilan ini menyebutkan 75% sekian persen sekian. Nah, ini perlu untuk mengetahui 75% itu kita lihatnya dari mana. Jadi perlu pretest dan posttest ya. Oke, siap-siap. Oke. Itu cukup Pak Teddy. Monggo silahkan dilanjutkan. Oke, Eh, terima kasih. Nggih, Terima kasih Ibu, Ya, terima langsung kasih Pak. penyaji yang selamat ya Mbak Ismi dan Pak Naryo tadi ya. Oke, good luck. Semoga Aturun. bermanfaat. Langsung menuju ke pemapar berikutnya nomor 8 ya sekarang ya.
Monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Monggo. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin syarifin Bapak Ibu. Ya. Ya, silahkan.